Untuk presentasinya langsung dimulai aja, Pak. Iya, langsung aja. Mungkin dari saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Thoriq Hidayatul Madinah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik saya, yaitu yang berjudul Analisis Sistem Proteksi pada Motor Induksi 3 Fasa PT South Pacific Viscose. Ada beberapa tabel of content, topik yang akan dibahas. Yang pertama ada profil perusahaan, latar belakang, tujuan, pembahasan, kesimpulan. Profil perusahaan. PT South Pacific Viscose merupakan anak perusahaan Lenzing Group yang memproduksi serat viskos dan sodium sulfat sejak tahun 1982. Didirikan pada tahun 1978 dan mulai pembangunan fisiknya pada bulan Mei 1981. Uji coba produksi pertama dimulai pada tanggal 17 Desember 1982 dan pada tanggal 15 April 1983 PT South Pacific Viscose sudah dapat berproduksi secara penuh dengan hasil produksi serat rayon sebanyak 50 ton per hari. Line 5 mulai berproduksi pada November 2012, sehingga total kapasitas produksi dengan 5 line menjadi total produksi serat rayon menjadi 325.000 ton per tahun dan sodium sulfat menjadi 185.000 ton per tahun. Latar belakang. Motor induksi menjadi alat penggerak utama dalam proses pembuatan produksi di PT South Pacific Viscose. Motor induksi mengkonversi energi dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada penerapannya, khususnya di plant spin bed, motor induksi banyak digunakan untuk pompa sentrifugal, baik pada pompa digeser, filterisasi, evaporasi, dan lain-lain. Agar pengoperasian dari motor dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari berbagai kondisi yang dapat menyebabkan kerusakan pada motor, maka diperlukan suatu sistem proteksi motor yang handal. Sistem proteksi motor bertujuan mencegah timbulnya gangguan dan jika terjadi gangguan, membatasi akibatnya terhadap motor. Tujuan. Ada 2 tujuan dalam kerja praktik ini, yaitu memberi gambaran tentang motor induksi 3 fasa yang digunakan di PT South Pacific Viscose. Yang kedua, mengetahui sistem proteksi motor induksi 3 fasa yang digunakan di PT South Pacific Viscose. Pembahasan. Penamaan dari motor induksi ini berasal dari kenyataan bahwa arus rotor dari motor ini merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh stator. Belitan stator yang dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa mohon maaf sebentar, agak nge-lag. Belitan stator yang dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa akan menghasilkan medan magnet yang berputar sebesar Ns sama dengan 120 per P dikali F. P-nya ini volt atau kita bisa sebut kutub, F-nya ini frekuensi. Sistem proteksi. Proteksi sebuah motor dapat terdiri dari berbagai tipe, bentuk, desain, dan dengan berbagai kombinasi maupun dalam bentuk paket. Tujuan dasar dan utama dari suatu sistem
proteksi motor adalah untuk menjaga motor agar mampu beroperasi di atas kondisi normal, tetapi tidak melebihi batas mekanis dan termis pada waktu beban lebih, dan pada waktu motor beroperasi tidak beroperasi tidak normal, serta memiliki sensitivitas pada saat gangguan. Alat-alat proteksi pada motor induksi terdapat beberapa proteksi diantaranya MCCB atau magnetic circuit berfungsi sebagai pemutus penghubung rangkaian. Tor berfungsi sebagai proteksi pengaman saat terjadi arus lebih. Fuse proteksi pada rangkaian satu fasa. Pada saat pemilihan komponen, dalam penggunaan sistem proteksi perlu ada penyesuaian jenis komponen dengan motor yang digunakan. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan spesifikasi motor untuk jenis komponen yang akan dipilih. Untuk studi kasus yang saya mengambil motor digasir pump yang memiliki spesifikasi motor sebagai berikut. Daya motor 90 kW, tegangan 380 volt, faktor kerja atau KOSPI 0,8 sampai 0,9, kecepatan putaran 1487 RPM, jumlah kutub 4, mode starting star delta. Berikut merupakan one line diagram motor digasir pump. Dari incoming trafo masuk ke MCC. MCC itu ruangan untuk kontrol motor. Masuk ke fuse pertama, lalu ke kontaktor. Di bawah kontaktor itu ada TOR, thermal overload relay. Lalu masuk ke motor. Untuk pemilihan MCCB, untuk menentukan ukuran MCCB pada sebuah panel motor listrik 3 fasa, caranya adalah menghitung arus motor terlebih dahulu, yaitu daya dibagi volt dikali KOSPI dikali akar 3. Daya yang digunakan pada motor digasir pump 90 kW dibagi 380 volt dikali 0,8 dikali akar 3. Hasilnya yaitu 151,9 ampere. Itu untuk arus motor. Nah, untuk mengukur ukuran MCCB sendiri sesuai dengan aturan NEMA, yaitu National Electric Manufacturer Association. Ukuran MCCB itu dapat dicari dengan menghitung arus motor dikali 250%. Maka ukuran MCCB yang tepat untuk digunakan yaitu 379,7 ampere. Nah, untuk di South Pacific Viscose sendiri, pada settingan MCCB di motor digasir pump itu sudah disetting untuk seperti pada tabel berikut. IO-nya 1, IR-nya 0,6, ISD-nya 1,25, IN-nya 400. IN di sini itu rating arus untuk MCCB. Jadi bukan IN yang sebelumnya yang untuk motor. Nah, untuk MCCB di sini rating arusnya 400 ampere. IO itu settingan awal untuk mengatur MCCB-nya. Jadi misalkan kalau kita ingin mengatur MCCB-nya menjadi 200, IO-nya 0,5. Nah, untuk IO sendiri kita di sini kan 1, IN-nya 400. Nah, jadi settingan ampere yang digunakan pada MCCB ini maksimal, yaitu 400 ampere. IR ini proteksi thermal overload. Jika beban berlebih dan arusnya melebihi dari apa yang telah disetting, maka dengan secara otomatis MCCB akan trip. IR yang digunakan pada motor digasir pump disetting pada angka 0,6.
Untuk menghitungnya sendiri 0,6 dikali IO. IO-nya 400. Hasilnya 320 ampere. Maka ketika beban berlebih dan arusnya melebihi 320 ampere, secara otomatis MCCB akan trip dengan range waktu 0,7 sampai 1 detik. ISD. ISD ini proteksi untuk short circuit. Cara menghitungnya yaitu dengan dikali dengan IR. Pada settingan MCCB South Pacific Viscose di motor digesir pump disetting di 1,25 dikali dengan 320 ampere, maka hasil yang didapat 400 ampere. Jika ada short circuit dan arusnya melebihi 400 ampere, secara otomatis MCCB akan trip. Untuk range waktunya sendiri tidak dapat diubah karena MCCB ini termasuk tipe fixed MCCB yang memang tidak bisa diubah waktunya. Range-nya normal untuk IR-nya 0,7 sampai 1 detik, sedangkan untuk short circuit-nya itu 0,1 detik atau 10 milisecond. Untuk pemilihan tor, untuk menentukan settingan pada thermal overload relay, sama dengan tadi, kita harus menghitung dulu arus pada motor yang sudah kita dapat, yaitu 151,9 ampere. Sesuai dengan aturan NEMA, untuk pemilihan tor itu rumusnya setengah dikali IN dikali 125%. Maka tor yang harus dipakai yaitu 94,9 ampere. Untuk di South Pacific Viscose sendiri sudah sesuai dengan aturan NEMA. Pemilihan tornya pada angka 100 ampere. Terakhir ada fuse. Untuk fuse sendiri digunakan untuk rangkaian kontrol, jadi bukan untuk power motornya. Biasanya digunakan untuk 1 fasa, bukan 3 fasa. Jadi fuse ini biasanya untuk kontrol motornya aja, biasanya untuk switch atau enggak pengatur RPM begitu. Jadi ukuran fuse yang digunakan itu seperti fuse pada umumnya, MCB pada umumnya. Namun umumnya menggunakan ukuran 4 ampere. Kesimpulan yang dapat diambil dari kerja praktik ini yaitu dalam penggunaan sistem proteksi perlu ada penyesuaian jenis komponen dengan motor yang digunakan. Lalu tujuan sistem proteksi pada motor adalah agar motor dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari berbagai kondisi yang dapat menyebabkan kerusakan pada motor. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari presentasi tadi ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Oke, judulnya apa tadi? Judulnya Di awal coba masuk slide. analisis sistem proteksi pada motor induksi 3 fasa. Bagian proteksinya di sini cuma di bagian relay aja ya, atau MC juga? Bagaimana Pak? Suaranya putus-putus. Sistem proteksinya di relay aja atau semua MCB? Di semuanya Pak, di semua rangkaian kayak MCCB-nya, tornya, dan lain-lain. Ada aja jenis proteksi di sana, Bu? Jenis proteksinya kayak cuman untuk proteksi overload sama overcurrent aja sih Pak. Overload sama overcurrent. Udah cuma 2 itu aja ya proteksinya ya? Iya, sama short circuit sih Pak. Jadi di MCCB juga bisa langsung disetting. Oke, bentar. Ada lagi Pak? Waldet.
Ada lagi yang teman-teman yang lain? Mungkin ada yang mau bertanya? Jika dirasa cukup, mungkin sekian dari presentasi. Oke. Mati. Terus yang mau diangkat apa di judul KP yang ini? Bagaimana, Pak? Suaranya putus-putus, Pak, maaf. Halo? Udah jelas, Pak. Kenapa, Pak? Oh. Yang diangkat apa berarti di judul KP ini? Jadi yang diangkat itu sistem proteksinya kayak komponen apa aja dan gimana sih caranya untuk setting proteksi pada motor, begitu, Pak? Berarti ini kan sistem yang ada di PT-nya kan? Nah, yang diambil itu kayak komponen ke MCCB dan Tor dan fuse kayak gitu-gitunya, Pak. Tapi di PT-nya udah ada, di PT South Pacific. Sudah, Pak. Jadi analisisnya itu penyesuaian apakah sesuai dengan NEMA atau tidak, begitu, Pak? Di sana belum sesuai. Nah, untuk di South Pacific sendiri itu sudah sesuai, Pak, dengan aturan NEMA. Jadi sudah ada rumusnya dan memang sudah melebihi dari batasan itu. Kan pasti kalau di suatu industri sudah melakukan analisis perhitungan. Alasannya kenapa kemarin ngambil tema ini? Yang pertama memang saran dari pembimbing lapangan. Terus yang kedua karena tertarik aja sama rangkaian motor induksi, Pak. Ada yang lain nggak misalkan di sana yang bisa diambil gitu? Sebenarnya banyak, Pak. Kayak misalkan apa contohnya? Distribusi, cuman sayangnya kita nggak sempet bisa ke sana. Jadi kurang ambil data. Selama berapa lama KP di sana? Untuk di Pasifik sendiri dibatasi waktunya jadi cuma 20 hari kerja, Pak, 1 bulan aja. Oke, 20 hari kerja. Selama 20 hari itu nemu nggak misalkan kendala-kendala apa yang ada di sana seputar misalkan motor induksi 3 pas? Apa aja kendalanya di sana? Biasanya kalau untuk kendala itu kalau nggak short circuit kebanyakan, kan saya juga itu di maintenance. Selain short circuit biasanya ya overload gitu, Pak, jadinya overheat, panas motornya. Terus nggak jarang itu biasanya terminalnya meledak yang di motor. Jadinya memang harus ganti motor. Ini angkatan berapa nih? 20? 19? 19, Pak. 19. Kemarin ngambil mata kuliah enggak yang sistem distribusi sama pembangkit? Ambil, Pak. Baru ambil itu. Saya kan ngebahas tentang deep voltage gitu ya. Udah belum saya ngebahas tentang deep voltage?
Deep Deep voltage, Pak. tegangan. Deep tegangan. Deep tegangan. Mm-mm. Sepertinya belum, Pak. Kemarin tuh baru sampai untuk pembangkit tuh baru sampai Tentang voltage switch, voltage set, ada nggak? Pernah nggak saya sampaikan itu? kayaknya saya yang lupa deh, Pak. Soalnya saya setahu saya sih belum. Baru kemarin saya sampaikan. Kemarin link yang saya kirim. Wah, pasti nggak dibuka ya. Iya, Pak. Nah, jadi kemarin kan saya ngebahas tentang deep tegangan di industri gitu ya. Nah, coba ada nggak kira-kira di sana kendala terkait deep tegangan? Bentar, Pak. Nggak ada. Mungkin ada, Pak, cuman kita nggak sampai ambil datanya. Jadi kayak kita cuman fokus di motor listriknya aja. Nah, maksud saya gitu. Jadi Jangan ya. lebih relevan lagi kalau misalkan laporannya itu ngambil seputar deep tegangan. Kan momen tuh lagi kap sana selama 20 hari. Nah, ditanyakan seputar deep tegangan, kira-kira ada kendala nggak terkait deep tegangan. Lalu solusi yang udah pernah dilakukan sama industri apa? Nah, nanti itu bisa berlanjut ke judul tugas akhir. Gitu. Ini satu kelompok berapa orang? 3. Ini nggak kelompok, Pak, sebenarnya sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Ya. Tapi bahasannya masing-masing. Masing-masing pembahasannya, Pak. Oke. Ya, cukup kayak gitu ya. Cuma mungkin gitu. Jadi nanti yang namanya kerja praktek kan pokoknya itu saya sudah pernah sampaikan. Itu kan mini tugas akhir gitu ya, mini skripsi. Nah, di laporan KP itu ya bisa dibilang maknya skripsi. Isinya kan bersama bab 1 sampai bab 5 itu kontennya sama. Dari mulai pendahuluan sampai kesimpulan saran gitu ya. Nah, itu sama. Makanya kalau penulisan laporan KP-nya sudah benar, nanti penulisan skripsinya juga pasti benar gitu. Nah, makanya menulis laporan KP itu jangan hanya sebatas report gitu ya. Jadi dari hasil kerja praktek dilaporkan reportnya seperti apa. Lalu mengambil tema yang memang di sana sudah ada gitu. Jadi harusnya gitu ya. Tapi ini karena sudah berjalan ya kan sudah selesai KP-nya. Harusnya KP selama ya kurang lebih 1 bulan itu dimanfaatkan. Jadi jangan sampai selama bulan itu waktu terbuang. Jadi harusnya punya goal, punya tujuan, ACAP di PT South Pacific Viscose gitu ya. Nah nanti saya kenapa ngambil di sana, lalu dari awal sudah punya gambaran, kira-kira nanti mau ngambil topik apa di sana. Lalu konsultasikan ke dosennya, sekaligus untuk judul tugas akhir. Jadi selama 1 bulan itu sambil ngumpulin data buat tugas akhir. Nah, dan masa depan udah enak, tinggal ngelanjutin penelitiannya gitu. Harusnya seperti itu. Jadi memang harusnya langkah-langkah seperti ini disampaikan pada saat sosialisasi KP sebenarnya. Ya. Ya, tapi masalah ini menurut saya sudah cukup gitu ya, karena memang laporan KP ya sebenarnya cuma yang ngaporin di sana ngapain aja gitu. Nah, cuma tema yang dipilih
biasanya rata dijadikan untuk paper gitu ya. Nah, kalau bisa sudah mengarah ke penelitian. Oke, cukup dari saya untuk Torik. Berikutnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin itu dulu sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikutnya. Jangan terlalu lama, langsung aja ya. Poin-poin. Berikutnya. Sebentar, Pak. Apa sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prakasa Ramadhani, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar, hasil kerja praktik saya. Saya mengambil judul analisis penggunaan alat tester untuk menentukan nilai grounding di perusahaan umum penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia atau Perum LPP NPI cabang Denpasar. Topik yang akan dibahas pada kali ini yang pertama ada pendahuluan, profil perusahaan, tinjauan pustaka, pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Salah satu jenis transportasi yang efektif pada zaman modern ini adalah transportasi udara. Jika dibandingkan dengan transportasi lain, transportasi udara dapat dikatakan efektif karena dapat melakukan perjalanan yang jauh tanpa harus menghabiskan waktu yang lebih banyak. Salah satu kegiatan yang menunjang keamanan dan keselamatan dalam dunia penerbangan adalah kegiatan komunikasi. Pesawat udara umumnya berkomunikasi menggunakan Air Traffic Control atau ATC untuk mencapai penerbangan yang aman, efektif, dan efisien. Dalam mendukung keselamatan, keteraturan, dan kenyamanan penerbangan, oleh karena itu, Perum LPP NPI Airnav Indonesia cabang Denpasar melakukan pengoptimalan keselamatan berupa kegiatan grounding yang dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan alat navigasi, komunikasi maupun alat penyuplai tegangan yang ada di sana. Kemudian di sini ada tujuan. Yang pertama mengetahui bagaimana cara penggunaan alat tester. Yang kedua mengetahui bahaya arus berlebih pada distribusi listrik. Dan yang ketiga perbedaan nilai hambatan atau nilai grounding di MPH. MPH itu main power house dan di gedung default. Berikutnya ada profil perusahaan. Di sini sebelum terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan peraturan pemerintah atau PP Nomor 77 Tahun 2012 tentang perusahaan umum atau Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau LPPNPI. Pengelolaan sistem navigasi penerbangan di Indonesia ditangani oleh PT Angkasa Pura I dan II pada wilayahnya masing-masing dan juga Kementerian Perhubungan yang mengelola bandara-bandara unit pelayanan teknis atau UPT di seluruh Indonesia. Ada dua hal yang melatar belakangi terbentuknya Perum LPPNPI sebagaimana yang sudah kita kenal sekarang sebagai pengelola tunggal pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia. Yang pertama, tugas rangkap yang diemban oleh PT Angkasa Pura I dan II. Lembaga ini selain bertugas mengelola landside, juga bertanggung jawab atas pelayanan airside yang mencakup pelayanan navigasi. Yang kedua, audit International Civil Aviation Organization atau ICAO terhadap penerbangan Indonesia. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pentanahan. Dalam PUL 2011 dikenal beberapa jenis pembumian, antara lain pembumian fungsional, pembumian paralel, dan pembumian proteksi.
Secara umum, sistem pembumian adalah suatu rangkaian atau jaringan mulai dari kutub pembumian atau elektroda, hantaran penghubung atau konduktor sebagai penyaluran arus lebih ke bumi sehingga dapat memberikan proteksi terhadap manusia dari sengatan listrik atau shock. Sistem pentanahan adalah hubungan penghantar listrik yang menghubungkan sistem badan peralatan dan instalasi dengan bumi atau tanah sehingga dapat mengamankan manusia dari sengatan listrik dan mengamankan komponen-komponen instalasi dari bahaya, tegangan atau arus abnormal. Secara umum, tujuan sistem pentanahan adalah menjamin keselamatan orang dari sengatan listrik baik dalam keadaan normal ataupun dari tegangan sentuh dan tegangan langkah. Di sini juga dapat mencegah kerusakan peralatan listrik atau elektronik dan menyalurkan energi serangan petir ke tanah. Sedangkan tujuan sistem pertanahan atau grounding adalah sebagai berikut. Yang pertama, membatasi besarnya tegangan terhadap bumi agar berada dalam batasan yang diperbolehkan, menjaga keselamatan orang dari sengatan listrik. Kemudian menyediakan jalur bagi aliran arus yang dapat memberikan deteksi terjadinya hubungan yang tidak dikehendaki antara konduktor sistem dan bumi. Kemudian menjamin kerja peralatan listrik atau elektronik, menyalurkan energi serangan petir ke tanah, dan menstabilkan tegangan, memperkecil kemungkinan terjadi flashover. Kemudian di sini ada fungsi grounding, itu yang pertama untuk keselamatan sebagai pengantar listrik langsung ke bumi atau tanah atau terjadi kebocoran isolasi atau percikan api pada konsleting. Kemudian yang kedua ada instalasi penangkal petir, yang ketiga sebagai proteksi peralatan elektronik, dan yang terakhir ada sebagai penetralisir cacat atau noise yang disebabkan baik oleh daya yang kurang baik ataupun fasilitas komponen yang tidak standar. Nah, di sini ada beberapa komponen sistem grounding. Yang pertama ada copper grounding rod, yang kedua ada busbar grounding, yang ketiga grounding rod drilling head, yang keempat grounding rod drive head, spark gap, clamp grounding, dan yang terakhir ada ground rod coupler. Di sini ada alat ukur. Alat ukur di sini namanya earth tester. Earth tester itu alat untuk mengukur resistansi dari grounding. Jadi besarnya tahanan tanah sangat penting untuk diketahui sebelum dilakukannya pentanahan. Di sini earth tester itu ada dua macam. Yang pertama ada yang digital seperti gambar, dan yang kedua itu ada yang menggunakan analog. Tetapi yang menggunakan analog itu biasanya tidak sering terjadi kesalahan dalam pembacaan pengukuran. Di sini tujuan penggunaan, jadi alat ini menggunakan 3 batang elektroda dengan tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana tahanan dapat mengalirkan arus listrik. Alat ukur tahanan tanah ini terdiri dari beberapa blok diagram rangkaian, antara lain rangkaian osilator, rangkaian tegangan input, rangkaian arus input, microcontroller, dan rangkaian penampil. Kemudian masuk ke pembahasan. Nah, di sini itu saya melakukan percobaan. Yang pertama itu ada di gedung MPH atau Main Power House. Di sini saya dapatkan data sebesar 1,57 dari ambang batas toleransi sebesar 5 ohm. Kemudian yang kedua itu saya mendapatkan data di gedung D4 yang ada di airside. Data yang saya dapatkan sebesar 4,81 ohm dengan batas toleransi sebesar 5 ohm. Ini foto gedung D4 dan MPH-nya. Analisis
hasil pengukuran. Jadi setelah saya dapatkan hasil yang di MPH itu kan 1,57 ohm, dan sedangkan yang di gedung Difor itu 4,81. Menurut PUIL di MPH itu masih cukup bagus, tergolong bagus, soalnya masih di bawah 5 ohm dari ambang batas sebesar 5 ohm. Sedangkan yang saya dapatkan di gedung Difor itu sebesar 4,81, yang dimana menandakan nilai tersebut itu kurang baik, kurang bagus, karena sudah mendekati 5 ohm. Kenapa kurang baik? Karena hal tersebut dapat sangat merugikan, karena semakin tinggi nilai hambatan, maka listrik statis tidak langsung tersalur ke bumi, dan kebocoran arus bisa merusak komponen elektronik, khususnya yang peka terhadap listrik statis. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi nilai pentanahan tersebut, yaitu pada MPH itu konstruksi tanahnya itu padat, lembab, dan sedangkan yang di gedung Difor itu konstruksi awalnya cenderung berpasir, karena pada pembangunan gedung tersebut itu menggunakan tanah urukan. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya tarik, yang pertama, penulis dapat mengetahui cara menggunakan alat earth tester sebagai alat untuk menentukan nilai grounding. Yang kedua, grounding adalah hal yang penting di dalam dunia kelistrikan, terutama dalam instalasi listrik, karena sesuai dengan PUIL, di mana menyebutkan bahwasannya nilai hambatan yang diperoleh adalah antara 0 sampai dengan 5 ohm, karena hal tersebut dapat sangat merugikan. Di mana semakin tinggi nilai hambatan, maka listrik statis tidak langsung tersalur ke bumi, dan kebocoran arus bisa merusak komponen elektronik, khususnya yang peka terhadap listrik statis. Dan yang terakhir ada perbedaan nilai hambatan atau nilai grounding di MPH dan di gedung Difor, diantaranya diakibatkan perbedaan kelembapan tanah yang berbeda di kedua tempat tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan, Pak? Tester ya? Iya, Pak. Jadi groundingnya berapa? Gimana Pak, maaf Pak? Groundingnya pakai berapa ya? Kalau grounding untuk di MPH itu saya dapat 1,48. Iya. Berapa? 1,8. Sebentar Pak. Untuk di 1,57 untuk di MPH, dan untuk di gedung Difor itu 4,81. Dari ambang batasnya 5 ohm, Pak. Besar juga ya? Iya. 4,81. Ada perhitungannya kenapa? Gimana Pak? Suaranya kecil, maaf. Ada perhitungannya kan 1,57 ohm. Oh, kalau perhitungan saya cuma menggunakan alat, berpatokan pada alat aja Pak. Maksudnya tahu kan analisis, berarti kan perhitungan matematiknya. Jadi misalkan saat diuji ketemunya nilai 1,57, nah harusnya iya Pak, jadi di sini saya menggunakan analisisnya itu menggunakan ini Pak, sebagai perbandingan aja Pak. Jadi nyari apa ya, di titik letak grounding yang baik dan kurang baiknya itu Pak. Sebenarnya ada tempat lagi sih yang kurang baik Pak, itu di tempat ATC. Nah, di tempat ATC itu malah lebih dari 5, yang sebetulnya itu udah
nggak bisa, harusnya konstruksi ulang gitu Pak. Kemarin nggak nanya di sana dapat nilai 1,57 dari mana? Kalau kalau standarisasi di sananya, kalau standarisasi di sananya itu 3 ohm Pak. Untuk di MPH itu 3 ohm, dan untuk di ATC dan di FOR itu 5 ohm. Cuman pada saat saya menanyakan perhitungannya gimana, karyawan di sana itu pada nggak tahu Pak, soalnya nilai 3 dan 5 itu dari pemborong, soalnya itu kan yang ngerjain pemborong, jadi Iya. Kamu nggak tahu emangnya nilai tidak tahu menawar. 3,5 itu gimana cara mencari? Bagaimana Pak? Kamu nggak tahu gimana caranya? Kalau perhitungannya saya cuma berpatokan pada PUIL Pak, soalnya kan itu aturan nasional. Slide pembahasan mana tadi? Ini Pak. Nah, ini kan waktu di bagian pengujian. Iya. Harusnya kan di bagian pengujian itu ada analisis dan pembahasan. Kalau praktikum kan gitu kan? Iya. Diuji, lalu dianalisis dan dibahas. Nah, yang dianalisis apa berarti di sini? Yang dianalisis itu perbandingan ini Pak, perbandingan nilai yang saya dapat di gedung MPH dan di gedung D4 Pak. Bukan ngebandingin apple to apple kalau kayak itu berarti. Kenapa kamu ngebandingin gedung yang satu dengan gedung yang lain? Soalnya saya pas jadi nilai groundingnya itu berbeda Pak. Nah, sekarang kalau udah berbeda, terus apa kesimpulannya? Kalau untuk kesimpulan, saya tarik kesimpulan itu faktor yang menyebabkan nilai groundingnya berbeda itu karena kelembaban tanah. Soalnya saya sempat tanya juga ke dosen pembimbing, faktor yang ada di sana itu emang dari kelembaban tanah dan konstruksi tanahnya Pak. Soalnya yang di AirSide itu, di gedung D4 itu menggunakan tanah urukan, jadi udah campur semen dan segala macam Pak. Dan sedangkan yang di MPH ini tanahnya tanah padat, lembab juga Pak, jadi nilai groundingnya lebih bagus. Enggak, ini kan selisihnya kan jauh ini. 1,57 sama 4,8. Iya. Coba PR ya. Nanti dicari tahu dapat nilai 1,57 itu dari mana perhitungannya. Oh iya, baik Pak. Kenapa bisa dapat 1,57? Kenapa dapat 4,81? Jadi jangan hanya berdasarkan alat ya. Jadi kalau misalkan hanya berdasarkan alat, udah ngambil mata kuliah pengukuran listrik. Yang namanya alat kan ada errornya kan, Iya. perlu dikalibrasi. Nah kalau misalkan pas satu waktu menguji alatnya, gimana cara dapetinnya? Alat kan hanya buat tool gitu kan. Ini kan yang major gitu ya. Ini kan cuma sebuah tool, cuma sebuah alat. Harus bisa gitu kan. Dia cuma 2 atau 3 kub ditempelkan kan ketemu tuh nilai hambatannya. Iya. Nah, harusnya sederhana cara menghitungnya. Jadi kira-kira seperti apa perhitungannya sampai ketemu nilai 1,57 atau misalkan 0,81 gitu.
kan dia cuma nempel aja kan, Iya, Pak. tempelin ke backgroundingnya ketemu nilainya. Nah itu kan harusnya perhitungannya sederhana banget. Nah Iya. makanya coba di PR diceritahu, besok dikirim ke saya di Japri analisis perilakunya kenapa bisa dapat 1,57, kenapa bisa dapat 4,81. Nah lalu dan yang dipakai berapa, 3 ohm atau 5 ohm. Kalau 3 ohm kan dari fuel, nah kalau 5 ohm dari mana itu dicari tahu sumbernya. Baik, Pak. Oke ya. Oke, next yang berikutnya. Waalaikumsalam. Oke, langsung aja di bagian pembahasannya. Kenapa ngambil kapasitor B? Terus pembahasan. Iya.
Oke, oke, coba lihat judulnya tadi. Ini simulasi etapnya real di hanya South Pacific East Coast. Simulasi etapnya real yang ada di PT South Pacific East Coast ini. Oke. Udah publikasi paper belum? Oke, nanti ditulis ya. Ini lihat tadi bagus simulasi di etapnya. Seminggu bisa jadi nggak paper? Perlu ada yang dirubah. Udah gini aja. Halo. Nanti, ya nanti langsung di end paper aja ini laporan KP-nya. Jadi seminggu ya. Nanti saya tunggu laporan KP-nya sama publikasinya. Berarti nanti nilainya saya keluarkan setelah minggu depan ya. Kalau paper udah jadi ya. Nanti PT nggak usah disebut short pasif kali ya. Misalkan takutnya nggak perlu dipublish. Tulis aja misalkan PT XYZ gitu. Boleh. Kecuali kalau dari sananya PT-nya diizinkan. Misalkan Pak ini mau bikin artikel boleh nggak dicantumkan short Pasifik. Kalau misalkan nggak boleh, nggak diizinkan, pakai PT XYZ aja, PT ABCD gitu. Tapi kalau misalkan mereka ngizinkan, oh silakan gitu, nggak apa-apa dimasukin. Oke gitu ya. Jadi tadi sebelumnya PR ya, saya tunggu nanti untuk analisis perhitungan groundingnya. Kenapa bisa ketemu 1,4 ohm dan 4,8. Terus ya saya tunggunya. Tapi yang lain juga wajib nulis paper ya. Baik, Pak. Silakan nanti bertiga dibikin papernya. Saya kasih waktu 1 minggu. Jadi analisisnya tadi saya lihat oke semua. Nah cuma tadi yang sebelumnya seperti namanya Budi, Pak. Yudi ya. Budi. Nah, Budi tinggal nambahin analisis perhitungannya aja gitu. Jadi jangan cuma pengukuran, tapi dimasukin analisis. Kayak yang tadi yang pertama siapa tadi namanya? Torik, Pak. Torik. Nah, Torik kan tadi perhitungannya itu misalkan ngitung ampere-nya berapa untuk yang di relay. Nah, maksudnya dengan analisis seperti itu dicantumkan biar nanti bisa dijadikan paper. Jadi silakan nanti masing-masing bikin artikel. Saya tunggu minggu depan ya, nanti setelah artikelnya sudah jadi baru nanti nilai saya keluarkan, tapi langsung dicari juga ke jurnal Sinta 3 lah kalau bisa, ini udah bagus ininya. Nggak apa-apa Sinta 3, nanti kalau di Subar saya yang bayar ya. Misalnya kalau biasanya kalau Sinta kan rata-rata bayar 400 sampai 600, ntar saya bayar. Hitung-hitung kalian buat nanti syarat tugas akhir ya. Jadi silakan dicari di Sinta 3. Sekarang dicari biar nanti ketahuan tempatnya mau pakai yang mana gitu. Nanti langsung ditulis ke artikel. Oke gitu ya. Terima kasih paparannya. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang berlanjut sampai ke tugas akhir gitu ya. Jadi laporan KP-nya tidak panjang tapi berlanjut. Yang pakai etap tadi udah cukup lumayan, udah oke.
Terus yang growth juga lumayan. Kalau misalkan mau dilanjutkan ke tugas akhir, teori juga gitu ya. Tinggal penambahan nanti yang lain. Misalkan ditambahkan Internet of Things. Punya judul kalian seminar proposal kemarin ya? Udah Pak, udah pada sempro. Udah pada sempro ya. Ya silakan nanti biar jadi sejarah berarti laporan kami. Silakan saya tunggu nanti minggu depan. Untuk jadi sekarang silakan dicari. Cukup ya. Itu Iya, Pak. sekian. Selamat buat kalian langsung selesai apa-nya. Tinggal diselesaikan tadi PR sama artikelnya, saya tunggu sambil melanjutkan seminar proposalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tar dulu. Udah. Alhamdulillah. Asli sih ya? Tiba-tiba disuruh. Lu sih ya, gue kaget banget disuruh bikin paper. Ini bagus banget sih yang lu. Mantap. Tapi gue nggak ngerti sih ya. Lu ngerti nggak sama yang tadi gue tugasin? Gue nggak ngerti sama hitung-hitungannya asli. Iya. Nah, kalau pakai teorinya gimana? Nah, gue cari kagak ada. Tanya. Gak ada rumusnya, serius dah. Tanya. Gue juga sebenarnya udah cari-cari kemarin. Karena emang nggak ada rumusnya. Referensi ada sih, cuman hitung-hitungannya aneh. Nggak aneh sih, gue nggak ngerti. Iya. Kalaupun iya ada gitu. Dan banyak banget faktor yang harus dihitung. Kelembaban tanahnya harus terus kita harus cari tahu kelembaban tanahnya gimana coba. Terus kedalaman tanahnya, terus apa aja sih, maksudnya si tanah ini mengandung apa aja. Itu kan jadi faktor buat grounding gitu. Dan banyak banget. Iya, Cok. Nambah. Yang penting sama buat 1,5 6,57. Besok lagi. Foto dulu. Dikumpulinnya Minggu depan. Oh iya lu ya. gue. Kalau yang pertama minggu depan. Bentar dong, bentar. Foto dong. Ayo guys. Bentar. Guys, bentar lagi baterainya habis guys. Gue pakai HP ini. Ayo. 1. Leleh. Dia lah. Bang pencet ke. Nih, pencetin deh. Mana? Bareng ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, mantap. Mantap, kirim. Udah guys, udah mudah ya? Ayo. Kan mengerjakan itunya, hanya sama papernya. Ya, hanya harus dikerjain juga, bro. Slow aja sih musim bulan Desember. Parah. Nah, berarti udah nih ya, tinggal kita paper, berarti udah paper, kumpulin berkas, kemudian siapin berkas-berkasnya, sama hard file lah, yang jelas hard file-nya. Ntar kumpulinnya bareng-bareng aja. Oke. Ya udah, thank you guys. Assalamualaikum. Thank you. Salam.